Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, sahabat semua di channel kita, channel belajar membaca kitab kuning. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya yang udah membahas tentang tanda-tanda i'rab, tanda-tanda i'rab yaitu 4 rofa, nasab, khafat, jazam secara terperinci kita udah bahas. Dan sekarang kita akan ngelanjutin dari pembahasan tersebut dan masih pada bab babu ma'rifati alamatil i'rab, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Ya, kali ini kita akan lanjut ke pembahasan lanjutan dari kemarin. Oke. Oke. Kemarin kita telah bahas tentang wal jazmi alamatan dan sekarang kita masuk ke faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain. Allahumma amin. Faslun. Hadzal faslu yudhkaru fihi jami'u ma taqaddama. Bermula satu pasal. Pasal ini ialah disebutkan di dalamnya jami'u ma taqaddama. Keseluruhan dari yang terdahulu. Apa yang terdahulu? Yang sudah kita bahas kemarin. Yang sudah kita bahas tentang tanda-tanda i'rab kemarin. Kita lanjut. Jami'u ma taqaddama fil babis sabiqi lakinnahu fil babis sabiqi dzakarahu mufassalan wal qasdu dzakarahu huna mujmalan. Nah, di sini dia. Kemarin kita udah bahas fi babil sabiq. Pada sebelumnya kita udah bahas sebenarnya. Akan tetapi fil babis sabiq dzakarahu mufassalan. Di bab kemarin atau pembahasan sebelumnya dia itu membahas tentang tanda-tanda i'rab tapi masih eh, eh dia itu bahas secara terperinci mufassalan. Dia mufassalan. Wal qasdu dzakarahu huna mujmalan. Dan maksud yang bahas untuk sekarang huna mujmalan secara umumnya. Jadi tanda-tanda i'rab itu di dalam kitab Mukhtasar Jinan ini uh, dibahas secara terperinci dan dibahas juga secara mujmalan, secara umum dia, secara global. Wa hadhihi 'adatul mutaqaddimina yadhkuruna al-kalama awwalan mufassalan thumma yadhkurunahu mujmalan tamrinan lil mubtadi'i fayakunu kal jam'i 'inda al-hisabi. Dan hadhihi al-'adah 'adati. Ini adalah sebuah kebiasaan para mutaqaddimin, para terdahulu yang mana mereka itu yadhkurunal kalam, mereka itu menyebutkan atau membahas kalam awalan, sebuah perkara atau sebuah kalam, sebuah pembahasan pertama-tama itu secara terperinci. Tsumma yadhkuruna, kemudian mereka rangkum, kemudian mereka globalkan tamrin ilmu tadi untuk memudahkan atau sebuah perbandingan ilmu tadi bagi para pemula. Fayakunu kal jam'i 'indal hisabi, seolah-olah seperti hitung menghitung jam'a indal hisabi, mengumpulkan indal hisabi pada hisab hitung menghitung seperti matematika gitu. Jadi sama juga, begitu juga dengan bab ini. Ternyata itu adalah sebuah kebiasaan orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu dalam mengarang sebuah kitab atau membahas sebuah pembelajaran gitu. Mereka tuliskan dulu secara terperinci, baru mereka ringkas untuk memudahkan para pemula-pemula yang ingin mempelajari pembahasan tersebut. Kemudian al-mu'rabatu qismani, qismun yu'rabu bil harakati yakni bidzalika ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu wa yulhaqu biha as-sukunu, wa qismun yu'rabu bil hurufi yakni biha al-waw wal alifu wal ya'u wan nunu wa yulhaqu biha al-hadfu. Jadi ini al-mu'rabat yang di i'rab. Tadi kan kita udah tahu kan tadi yang di i'rab apa?
tanda-tanda i'rab ada 4. Kemudian ada tempat-tempatnya di mana dia itu di i'rab dengan patah, dhamma, khafat, jazam. Ternyata dari keseluruhan tadi yang udah kita bahas kemarin, perincian dari segala tanda-tanda tadi dan tempat-tempatnya adalah ternyata terbagi menjadi dua, teman-teman. Al-mu'rabatu qismani. Qismun yu'rabul harokati. Satu bagian di i'rab dengan harokat. Dan qismun yu'rabul hurufi. Dan satu bagian lagi di i'rab dengan huruf. Ini dia. Bil harokati. Dan qismun yu'rabul hurufi. Oke. Kemudian yakni bidzalika dhammatu, yang di i'rab dengan harokat apa aja? Ya iya, tanda-tanda aslinya. Baik itu dhammah, fathah, kasroh gitu. Dhammah, fathah, kasroh. Sampai sukun. Kalau dia di i'rab dengan huruf apa-apa yaitu waw, kemudian alif sampai nun dan juga al-hadfu. Oke, lanjut. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Maka yang di i'rab dengan harokat itu ada 4 macaman. Apa sajakah dia itu? Oke, kita bahas. Yaitu ismul mufrad. Isim mufrad ka Zaidin seperti Zaid, jamak taksir dan jamak muannas salim. Dan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ini 4 macaman yang ia itu di i'rab dengan harokat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Nahwu contohnya yadribu. Untuk fi'il mudhari' yang tadi, yadribu itu kan tidak bersambung akhirnya sesuatu. Jelas dia yadribu. Wa kulluha turfa'u bid-dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tuzamu bis sukuni. Dan setiap dari yang keempat tadi itu ketika dia dirofakkan akan dirofakkan dengan dhamma, ketika dia dinasabkan akan dinasabkan dengan patah, ketika dia dikhafatkan atau dijarkan akan dijarkan dikhafatkan dengan kasrah, dan ketika dia dijazamkan maka dia itu akan sukun. Jadi gitu teman-teman. Jadi mereka itu mutlak atau apa? Keempat harokat secara bagaimanapun kedudukan mereka itu, maka yang ropa tadi tanda aslinya adalah dhamma, maka mereka akan diropakkan dengan dhamma. Ketika dia bentuknya itu dinasabkan, ya dinasabkan dengan patah sebagai tanda asli. Ketika dia itu dikhafatkan, maka dikhafatkan dengan tanda aslinya kasroh. Dan begitu juga dengan sukun sebagai tanda asli bagi jazam. Keempat-empat ini akan mereka dapatkan pada keadaan keempat ini juga. Yang di atas, keempat tempat di atas itu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu ini. Ketika dia itu ada pada kedudukan keempat i'rab ini, rofa, nasab, jazam, maka mereka itu akan mengikut kepada tanda aslinya. Dan tanda aslinya itu adalah harokat. Gitu. Wasayati yastathna min dzalika jam'ul muannas salim fi halatin nasbi wal ismi alladhi la yansarif fi halatil jarri wal fi'lil fi halatil jarri لا ينصرف في حالة الجر والفعل المضارع المعتل الآخر في حالة الجزم. فمثال الرفع ini لما ذكره يضرب زيد والرجال والمسلمات. Ini yadribu zaidun. Di sini kita dikasihkan contoh. Yadribu tadi fi'il mudhari yang apa? Tadi kita kan ada 4, ada fi'il mudhari yang tidak bersama dengan akhirnya sesuatu yadribu. Apa tanda i'rabnya, rofaknya? Ya dhamma yadribu kan jelas. Zaidunnya itu menjadi fa'il, kemudian dirofakkan juga apa tanda depannya dhamma. Dia itu isim mufrad. Yang ketiga ar-rijalu jamak taksir. Dia itu menjadi fa'il ya. Kemudian dia fa'il, dirofakkan dengan dhamma jelas. Wal muslimatu dan juga muslimatu ya dirofakkan dengan dhamma juga. Dia pada kedudukan fa'il. Ini salah satu contoh yang ketika dia dirofakkan jelas tanda rofaknya adalah dhamma.
Dan sama kayak di atas, ada ismil mudhari yang sahih akhir yang tidak bersama dengan sesuatu, kemudian isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il isim jamak muannas salim. Fayat ribu fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammati dhahiratiha. Ini dia penjelasannya. Wa zaidun rijalu wal muslimatu kullu minha fa'ilun marfu'un bid-dhammati. Kalimat zaidun, rijal, muslimatu itu seluruhnya itu merupakan dengan dhammah. Padahal mereka itu beda-beda apanya secara ini ya jenis kalimatnya. Wa mithalun nasb. Kalau dia dinasabkan bagaimana? Nah, ini contohnya. La yatriba fi'il mudhari'nya dinasabkan dengan apa? Dengan patah jelas. Zaidan isim mufrad dinasabkan dengan apa? Patah jelas. Warijala dinasabkan dengan patah juga jelas. Fa'atribu fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Jadi ya atribu di sini fi'il mudhari yang dinasabkan dengan lan. Nah ini. Wal fa'ilu mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Fa'ilnya di mana? Tersembunyi. Kemudian Zaidan di sini menjadi maf'ulun bi dan rijal juga menjadi maf'ul. Kullu minhum maf'ulun bi maf'ulun mansubun bil fathati. Kedua-duanya itu semuanya itu dinasabkan dengan fathah sebagai tanda asli bagi nasab. Wa mithalu khafdi, kalau kita khafat bagaimana? Marartu bizaidin. Contohnya marartu bizaidin war rijali wal muslimati. Marartu fa kullu minhuma majrurun bil ba wa jarrihi bil kasrati. Ini dia. Marartu ini kan fi'il fa'il ya. Bizaidin, Zaidin ini dijarkan dengan ba, rijali dijarkan dengan ja juga, dengan ba juga, al muslimati karena dia maktub kepada Zaidin. Semuanya ini diofatkan dengan atau dijarkan dengan kasroh gitu teman-teman. Itu adalah ya, tempat-tempat yang mereka itu di yang Arab dengan harokat. Jelas ya, ada 4 tadi. Wa kharaja an dzalika thalathatu asya'a. Ternyata tadi kan udah ada 4 ya. Kemudian kharaja an dzalika thalathatu asya'a. Yang keluar dari ketiga itu ada kharaja an dzalika, yang keluar dari yang tadi di atas itu ada 3 asya'a. Apa aja itu? Jam'ul muannats salim. Itu jam'ul muannats salim yunsabu bil kasrati. Kemudian ini dia. Tadi kita nggak dapat contoh ini kan, jam'ul muannats salim. Di mana? Di sini. Kita nggak menemukan dia di sini contohnya, yaitu lan atriba zaidan war rijala. Di mana jamak muannats salimnya? Karena memang dia itu kalau dia dinasabkan bukan dinasabkan dengan patah. Lantas apa? Ini dia. Yunsau bil kasrati. Ternyata jamak muannats salim itu dinasabkan dengan kasrah. Namun apakah dia tetap harokat? Ya kasrah tetap harokat. Makanya dia tetap masih dikategorikan dengan pembagian yang di Arab dengan harokat. Contohnya khalaqallahu samawati, Allah khalaqa menjadi fi'il madi, Allahu menjadi fa'il, as-samawati menjadi maf'ul bih. Yang setiap maf'ul bih itu harus dinasabkan. Tetapi kenapa samawati tidak dinasabkan? Karena dia jamak muannats salim. Kalau jamak muannats salim itu dinasabkan dengan kasrah. Lafzul jalalatil fa'ilun marfu'un bid dhammati was samawati maf'ulun mansubun bil kasrati. Wal ismul ladzi la yansarifu yukhfadu bil fathati. Apalagi ternyata ada lagi nih teman-teman, yaitu isim yang tidak bertanwin, yukhfadu bil fathati. Yang yukhfadu ketika dihafatkan dengan patah. Contohnya marartu bi ahmada. Kemudian ada lagi wal fi'lul mudhari' al mu'tallul akhir yujzamu bi hadzfi akhirih. Nahwu lam yakhsha wa lam yad'u wa lam yarmi. Fal awwalu majzumun bi hadzfil الألف والثاني بألف الواو والثالث بألف الياء. Ini dia. Oke. Jadi berarti udah berapa tadi teman-teman? Lanjut kita ke isim yang
Tidak, boleh bertanwin itu ternyata juga dikhafatkan. Tetapi dengan apa? Dengan patah. Contohnya bi Ahmada, Bahar Pujar Ahmada, isim yang isim dan sorry. Wal fi'lul mudhari' al mu'tal akhir, dan fi'il mudhari' yang itu berpenyakit di akhirnya. Ketika dia jamkan maka dia itu bihadfi akhir, akan dibuang segala apa yang di akhirnya itu. Contohnya lam yakhsha, lam yada'u, wa lam yarmi. Fal awwal majzum bihadfil alif, maka yang pertama itu yakhsha itu dibuang alifnya. Wasani yang kedua itu dibuang wawnya, dan yang ketiga itu dibuang ya-nya. Menjadi apa ya? Sesuai dengan harokat yang sebelumnya alif dan waw tersebut. Semisal lam yakhsha. Hasilnya mana? Ini hasilnya. Lam yakhsha. Apa tandanya? Ya ini patah. Lam yada'u. Apa tandanya? Dhammah. Tetap harokat dhammah. Lam yarmi. Apa tandanya? Tanda sukunnya adalah membuang nun, membuang huruf ilat. Tapi yang secara zahir kita lihat ini dia kelihatan harokat kasrah di kalimat lam yarmi. Itu teman-teman, itu satu bagian dari dua bagian dalam i'rab, pembahasan i'rab. Bahwasanya pembagian yang pertama yaitu hal-hal yang di i'rab dengan harokat. Hal-hal yang di i'rab dengan harokat itu yaitu di sini kita hitung ya teman-teman. Yang pertama itu i'rabul harokati ada empat jenis. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari yang tidak yattasil bi akhir, tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Itu dia empat yang yaitu di i'rab dengan harokat gitu. Namun ternyata masih ada dari itu ternyata masih ada ya, tetap mereka itu di i'rab dan harokat, tapi kharaja an dzalik, tapi dia enggak sesuai kharaja, enggak sama dengan yang di atas. Apa aja dia? Yaitu wa kharaja an dzalik salatu asya, yaitu jamak muannas salim, kemudian isim yang tidak boleh bertanwin, dan fi'il mudhari yang berpenyakit akhirnya. Berarti kalau kita hitung ada lagi 3 lagi dong. Berarti 4 tambah 3 berapa? Jadi 7. Secara keumuman ada 7 isim-isim atau tempat-tempat, baik itu fi'il dan isim, yang ketika mereka itu di i'rab maka mereka itu di i'rab dengan harokat. Walaupun 4 yaitu di i'rab yang sesuai dengan tanda aslinya, namun 3 lagi itu kharaja an dzalik, keluar dari ketentuan-ketentuan yang di atas. Tetapi sama-sama ketujuh tempat ini mereka itu di i'rab dengan harokat. Oke teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan kali ini ya. Pembahasan tentang bagian pasal yang ada pada bab alamatil i'rab, tanda-tanda i'rab. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.